俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は、勝つことがすべてだ。最後に、俺が勝ってさえいれば、それでいい。Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu biasa, sampai-sampai kamu tidak akan pernah menyangka kalau dia sebenarnya adalah sosok yang paling berbahaya di ruangan itu? Itulah Ayanoguchi Kiyotaka. Dari luar, dia tampak seperti murid SMA biasa, santai, pendiam, terlihat kurang peduli dengan dunia sekitarnya. Tapi di balik wajah datarnya, tersembunyi otak yang bekerja 1000 kali lebih cepat daripada kebanyakan orang. Ayanoguchi bukanlah orang yang mencari perhatian, duduk di pojok kelas, jarang berbicara, nilai ujian pun selalu pas-pasan, seolah dia hanya ingin menghilang dari keramaian. Tapi sebenarnya, semua itu hanyalah topeng, sebuah tirai tipis yang menutupi rahasia gelap dari masa lalunya dan cara pandangnya terhadap dunia. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai sekutu sekalipun. Tidak kamu, tidak Kushida, tidak juga Hirata. Semua orang hanyalah alat. Di dunia ini, menang adalah segalanya. Selama aku menang pada akhirnya, hanya itu yang penting. Kalimat itu bukan hanya sekedar kata-kata. Itu adalah cermin dari bagaimana dia melihat manusia lain. Bukan sebagai teman, bukan sebagai lawan, tapi hanya sebagai pion di papan catur yang besar, yang hanya dia sendiri yang tahu ujung permainannya. Untuk memahami Kiyotaka, kita harus kembali ke awal, ke tempat yang disebut White Room, sebuah fasilitas rahasia yang bahkan kedengarannya saja sudah tidak manusiawi. Bayangkan sebuah ruangan putih steril tanpa identitas, tanpa suara selain instruksi dingin yang memaksa anak-anak di dalamnya untuk menjadi sempurna. Dan disitulah Ayanoguchi kecil dibentuk. Di White Room tidak ada yang namanya teman, tidak ada keluarga, hanya ada pelatihan fisik brutal, ujian akademik yang mustahil, dan seleksi kejam yang menyingkirkan mereka yang lemah satu persatu. Anak-anak lain tumbang, gagal bertahan, baik secara fisik maupun mental, hingga akhirnya hanya satu orang yang tersisa, Ayanoguchi Kiyotaka. Dari sana dia belajar satu hal, manusia hanyalah alat, dan kemenangan adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Tidak ada yang lain, tidak ada konsep benar atau salah, tidak ada teman atau musuh, hanya ada tujuan, dan mereka yang bisa digunakan untuk mencapainya. Tapi kemudian sesuatu terjadi, Kiyotaka berhasil melarikan diri. Dia masuk ke sebuah sekolah elit yang katanya bisa menjamin masa depan siapapun yang lulus dari sana. Tempat di mana dia akhirnya berharap bisa menjalani hidup yang normal. Atau setidaknya itulah yang dikatakan pada dirinya sendiri. Di sekolah barunya, Kiyotaka sengaja mencetak nilai yang pas-pasan di semua mata pelajaran. Tepat 50 dari 100, tidak lebih dan tidak kurang. Hasil yang begitu sempurna dalam ketidaksempurnaannya, sampai-sampai terasa mencurigakan. Tapi begitulah dia, selalu menjaga agar tetap berada di bawah radar dan tidak menonjol sedikit pun. Kesehariannya sederhana, duduk di bangku paling pojok, mengamati kelasnya, sesekali berbicara jika perlu. Bahkan saat diperkenalkan pertama kali, ia hanya berkata singkat, datar, tanpa ekspresi. Tidak ada yang benar-benar menganggapnya istimewa, kecuali mereka yang cukup tajam untuk menyadarinya bahwa biasa-biasa saja seperti itu justru hal yang mustahil. Seorang murid yang biasa tidak akan mampu menghindari serangan kakak hori kita yang ahli bela diri dengan mudah. Seorang murid biasa tidak akan bisa memanipulasi aturan sekolah untuk menyelamatkan teman sekelasnya dari pengusiran. Dan seorang murid biasa jelas tidak akan bisa mengatur rencana rumit yang mengalahkan kelas-kelas lain dalam ujian bertahan hidup di pulau terpencil. Semua itu tanpa pernah sekalipun terlihat sebagai orang yang melakukan sesuatu. Kecerdasan Kiyotaka bukanlah tipe yang suka dipamerkan.
Dia tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan, bahkan seringkali dia memberikan sebuah kredit kepada orang lain. Ketika berhasil menyelamatkan Sudo dari pengusiran dengan rencana liciknya, dia malah menyuruh Horikita mengambil semua pujiannya. Saat kelas mereka menang di ujian bertahan hidup, dia dengan santainya membuat semua orang percaya bahwa itu semua berkat Horikita. Dia seperti bayangan yang bergerak di belakang layar, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi selalu memegang kendali. Dan yang paling mengerikan, dia melakukan semua itu tanpa sebuah emosi. Bukan karena dia kejam, tapi karena baginya, emosi hanyalah gangguan. Kamu tahu perasaan yang muncul ketika kamu ingin menolong seseorang? Dorongan moral melakukan tindakan yang benar? Bagi Kiyotaka, itu semua hanyalah variabel yang bisa dieksploitasi. Dia bisa berpura-pura peduli, pura-pura bersahabat, semua demi membangun kepercayaan yang kemudian akan ia gunakan untuk memajukan langkahnya sendiri. Seperti ketika dia berkata ke Horikita, "Aku akan menolongmu mencapai kelas A, tapi jangan mengintai kehidupanku." Sebuah janji yang terdengar aliansi, padahal sebenarnya hanyalah transaksi. Bagi Kiyotaka, dunia adalah papan catur, dan setiap orang di sekitarnya hanyalah bidak. Beberapa adalah pionir mudah dikorbankan, beberapa adalah kuda dan benteng yang berguna untuk manuver tertentu, dan sedikit sekali yang mungkin cukup berharga untuk dipertahankan sampai akhir permainan. Dia bahkan pernah dengan tenang mengakui dalam monolog batinnya, "Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai sekutu, tidak kamu, tidak Kushida, tidak Hirata, semua orang hanyalah alat, yang penting aku menang pada akhirnya." Dingin? Iya. Kejam? Mungkin. Tapi di dunia yang dia jalani, di mana dia dibesarkan untuk percaya bahwa kekuatan dan kemenangan adalah segalanya, cara pandangnya ini bukanlah hasil pilihan bebas. Itu adalah warisan dari White Room. Dan ironisnya, cara berpikir inilah yang justru membuatnya selalu menang. Di balik semua kejeniusannya, ada satu hal yang selalu dia inginkan, kebebasan. Bukan kebebasan dalam arti fisik, karena dia sudah bebas dari White Room, tapi kebebasan untuk hidup menjadi manusia biasa, tanpa perlu memikirkan strategi, rencana, atau manipulasi. Sayangnya, hal itu mustahil bagi dirinya. Lingkungannya selalu penuh dengan intrik. Orang-orang di sekolahnya selalu saling menjatuhkan demi naik ke kelas A. Bahkan gurunya sendiri, Sai Cabashira, secara langsung memaksanya untuk serius atau dikeluarkan atas permintaan dari ayahnya. Kiyotaka ingin hidup damai, tapi dunia tidak akan pernah membiarkannya. Mungkin itu sebabnya, meskipun dia apatis, dia masih melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa di lubuk hatinya masih ada sisi manusiawi. Dia menepati janjinya pada Airi Sakura untuk menyelamatkannya dari stalker. Dia membantu Horikita untuk membuka diri pada teman-temannya. Dia bahkan melindungi Sudo, murid yang awalnya dia anggap paling menyebalkan. Apakah itu berarti dia peduli? Atau hanya bagian dari rencananya? Sulit untuk bilang, bahkan mungkin bagi Kiyotaka sendiri, batas antara keduanya sudah kabur. Salah satu monolognya yang paling terkenal berbunyi, "Jika boleh, saya ingin mengajukan pertanyaan ini, apakah manusia benar-benar setara?" Saat ini, orang tidak pernah tutup mulut tentang perlunya kesetaraan. Seorang pria hebat pernah berkata, surga tidak menciptakan satu orang di atas atau di bawah orang lain. Tapi kutipannya tidak berakhir di situ. Kita sama-sama lahir, tapi kemudian celah muncul. Bahwa perbedaan adalah hasil dari upaya akademis seseorang atau ketiadanya. Kesetaraan mungkin secara konsep salah, tapi ketidaksetaraan kita tetap sulit diterima. Itu adalah cara pandang Kiyotaka terhadap dunia, di mana tidak ada kesetaraan. Tidak semua orang dilahirkan sama. Beberapa lahir untuk menang, dan sebagian besar lainnya hanya lahir untuk menjadi tangga bagi pemenang itu. Di dunia seperti itu, bersikap baik, peduli atau naif hanyalah cara untuk menjadi mangsa. Meski dia mencoba hidup biasa, pada akhirnya sifat asli Kiyotaka tidak bisa dipadamkan. Dia adalah hasil eksperimen yang menghapus kelemahan manusiawi dari dirinya. Dia bisa membaca bahasa tubuh orang, memprediksi reaksi mereka, bahkan memanipulasi situasi kompleks, seolah semua itu hanyalah teka-teki sederhana.
Tidak peduli seberapa keras dia berusaha bersembunyi, kecerdasannya selalu memancar keluar di saat-saat genting, mengalahkan rencana kelas A dan C dalam tes pulau dengan strategi licik yang bahkan tidak disadari teman-temannya. Menghindari serangan Manabu Horikita yang seorang ahli bela diri dengan gerakan yang nyaris mustahil untuk dilakukan murid SMA biasa. Memanipulasi aturan sekolah untuk membalikan keadaan tanpa pernah sekalipun melanggar peraturan. Semua itu dia lakukan tanpa pernah terlihat berada di garis depan. Siapa sebenarnya Kiyotaka Ayanokochi? Apakah seseorang jenius dingin yang menganggap manusia sebagai alat? Atau seorang korban eksperimen kejam yang hanya ingin hidup damai? Atau mungkin kombinasi keduanya? Yang jelas dia bukanlah tipe karakter yang mudah dipahami. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengannya, Horikita, Kushida, Hirata, bahkan Airi yang menaruh perasaan padanya tidak benar-benar mengenalnya. Mereka hanya melihat topeng yang dia pilih untuk ditunjukkan. Di balik semua itu, mungkin hanya ada satu kebenaran sederhana. Ayanokochi Kiyotaka adalah seseorang yang akan selalu menang. Bukan karena dia ingin menjadi pahlawan, bukan juga karena dia ingin menjadi penjahat, tapi karena di dunia yang tidak mengenal kesetaraan, dia adalah pemain terbaik di papan catur yang bahkan orang lain tidak tahu apa yang sedang mereka mainkan. Dan pada akhirnya, mungkin itulah yang paling menakutkan tentang dirinya. Dia tidak perlu menguasai dunia, dia hanya perlu berada di sana, duduk di pojok, tersenyum tipis, seolah tidak ada yang terjadi. Dan sebelum kamu sadar, semua benang permainan sudah berada di tangannya. Selama aku menang pada akhirnya, hanya itulah yang terpenting. Kalimat itu terngiang, mengunci esensi siapa sebenarnya Ayanokochi Kiyotaka. Seorang bayangan di antara cahaya, seorang jenius yang memilih untuk tidak terlihat, dan sosok yang akan terus menjadi misteri, bahkan bagi mereka yang paling dekat dengannya. Terima kasih.